Kembali lagi di podcast Bandar, podcast bahasan dunia olahraga. Kali ini gue mau menceritakan ke kalian kisah lucu yang pernah terjadi dalam duel Manchester United versus Arsenal tahun 2004, tepatnya 24 Oktober 2004. Jadi, Arsenal itu kan merupakan tim yang paling lama memegang rekor tak terkalahkan di Liga Inggris, yaitu 49 pertandingan. Itu termasuk di mana mereka meraih Invisible tahun musim 2003-2004. Terus kemudian masih menambah lagi beberapa laga sehingga akhirnya total 49 pertandingan. Ini kan kayak nanggung banget ya, harusnya kan kenapa nggak bisa sampai 50. Nah, inilah yang terjadi pada waktu Arsenal mau meraih laga tak terkalahkan ke-50 mereka harus bertandang ke Old Trafford pada tanggal 24 Oktober 2004. Itu masih pekan-pekan awal Liga Inggris musim 2004-2005 ya. Dan pada akhirnya ini menjadi salah satu duel yang paling memorable, dan mungkin kalau lu dengar ceritanya adalah satu duel yang paling kocak antara Arsenal versus MU sepanjang sejarah. Karena nih, duel ini aja dijuluki oleh dalam bahasa Inggris itu Battle of Buffet atau istilahnya Pizzagate. Ya emang ada semacam apa ya, sebenarnya yang lucu itu post match ya, kejadian pasca laganya. Jadi kan sebenarnya pertandingan ini kan ya selalu dari ini kan memang Arsenal versus MU di era Arsene Wenger dan Alex Ferguson adalah duel yang sangat-sangat panas, selalu panas dimanapun mereka ketemu, mau di Liga Inggris, mau di Piala FA, dan ini kebetulan ketemunya di Liga Inggris. Jadi pada pertandingan itu Arsenal kalah 2-0. Suara gue enak. Nah, Arsenal kalah 2-0 di Old Trafford. Gol dicetak oleh sepakan penalti Ruud van Nistelrooy dan gol menit akhir Wayne Rooney, tepatnya di menit 90+3. Jadi lo bisa bayangin Arsenal kalah karena gol penalti dan gol di injury time. Ya udah pasti ada apa ya, semacam kontroversi lah yang akhirnya memercik sampai ke luar pertandingan. Dan itu terjadi. Yang paling epic adalah ada seseorang yang ngelempar pizza ke arah Sir Alex Ferguson. Maksud gue, Sir Alex Ferguson kan biar gimana pun adalah very well respected football manager in British, maybe in the world history. Dia udah punya banyak trofi, udah banyak prestasi, and then ketika lo mendengar ada seorang yang ngelempar pizza ke arah dia, what the hell man, gitu kan. Jadi ini sebetulnya bahkan di Inggris ya, ini adalah kisah yang sempat menjadi konspirasi teori tersendiri loh. Like, siapa nih yang ngelempar pizza ke arah Sir Alex Ferguson? Nah, ini lucunya tuh ada banyak saksi yang ngeliat banyak saksi yang ngeliat pizza itu jatuh ke mukanya Sir Alex, tapi nyaris nggak ada yang ngelihat siapa yang lempar. Saking chaosnya ruang ganti waktu itu, maksudnya tunnel atau terowongan Old Trafford waktu itu, saking banyak Sol Campbell, Rio Ferdinand semua pada berantem, nggak ada gitu yang siapa nih yang ngelempar pizza ke arah Sir Alex Ferguson. Jadi ceritanya gini, dan sebenarnya ada pizza di dalam terowongan menuju ruang ganti stadion sepak bola ketika pertandingan aja, itu udah aneh menurut gue. Dan kalau gue baca dari sejarahnya tuh memang di pertandingan itu memang ada semacam buffet corner gitulah, let's say kayak pojok buffet yang isinya makanan-makanan termasuk pizza. Nah, pada saat selesai pertandingan yang panas itu, yang mungkin dinilai syarat kontroversi,
adalah seorang yang melempar pizza ke arah Sir Alex Ferguson. Ini sempat banyak teori nih, jangan-jangan yang lempar Henry gitu kan, atau Ashley Cole atau siapa. Tapi itu tadi, nggak benar-benar ada yang ngelihat secara pasti siapa yang lempar. Ada salah satu back Arsenal zaman itu, Justin Hoyte. Dia bilang ke sebuah media asing gitu ya, aku melihat pizza melayang, tapi aku tidak melihatnya mengenai Sir Alex Ferguson. Aku hanya ingat melihat reaksi semua orang setelah itu terjadi karena tidak ada yang mempercayainya. Semua orang waktu itu kayak, wah, ada yang lempar pizza. Aduh. Kok bisa ya guys? Maksudnya, jadi kalau versinya Hoyte ini ngarah ke Sir Alex tapi nggak kena. Situasinya waktu itu memang gini, dia ngomong gini, emosi orang-orang sudah kadung membuncah, semua orang saling memprovokasi satu sama lain dan pihak keamanan ada di sana, cuma kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya. Nah yang kocak nih kan, kayak tadi gue bilang, semua orang menyalahkan Ashley Cole pada saat itu, tapi ternyata bukan dia. Kita semua tahu itu Fabregas, tapi gak ada yang mengatakan apa-apa karena tidak banyak yang bisa dikatakan. Semua orang kecewa karena kalah ketimbang memikirkan pizza yang dilempar itu. Kami hanya kecewa kami kalah, tapi semua orang menertawakan istilah itu. Nah, beberapa tahun kemudian barulah Fabregas ceritanya buka suara. Ini buka suaranya kayak baru deh, Fabregas tuh kayaknya baru cerita soalnya tuh 2020. Jadi dia Fabregas tuh cerita bahwa sebenarnya, ya kalian bisa cek juga nih, sebenarnya pada waktu itu Fabregas nggak main. Ini dia kayak jadi cadangan mati aja. Dan kalau kalian baca pernyataan Fabregas pada waktu itu, ini benar-benar nyeleneh nih, ini gue bacain. Karena nggak main, aku menjadi salah satu pemain pertama yang balik ke terowongan menuju ruang ganti ya maksudnya. Lalu aku melihat pizza, karena lapar aku mengambilnya. Main enggak tapi laparannya Fabregas ya. Oke lanjut. Aku kemudian mendengar teriakan. Begitu keluar, aku melihat Rio Ferdinand, Thierry Henry, Sol Campbell dan pria-pria besar lainnya sedang bertengkar. Nah ini adalah efek dari ribut-ribut setelah peluit panjang berbunyi ya. Aku bingung harus ngapain, soalnya dulu aku masih kecil dan kurus. Jadi hanya itu, melemparkan pizza yang bisa aku lakukan. Karena tidak ada yang bisa aku lakukan. Terowongan itu penuh dengan orang-orang yang bertubuh besar yang bertengkar. Aku tahu kemudian pizza itu mengenai Mr. Ferguson, dan aku sudah minta maaf di depan umum dan aku tidak melakukannya lagi. Itu tidak sengaja, atau itu terjadi begitu saja. Jadi kayak, lo tau gak sih kalau misalkan ada abang-abangan lo gitu ya di sekolah atau kampus di mana lagi berantem, terus lo mungkin badan lo kecil tapi lo pengen ngebelain abang-abangan lo, jadi kayak aduh gue ngapain ya, kayaknya lo ngelempar sembarang barang. Dan dalam konteks ini Fabregas ngelempar pizza gitu. Pengen ada kontribusi tapi ya untungnya ya nggak apa-apa juga sih ngelempar pizza daripada ngelempar barang tumpul yang berbahaya lainnya. Ya segitu dulu mungkin untuk episode kali ini. Kita lanjut lagi di episode berikut tentang kisah-kisah menarik dari dunia olahraga.